Hari ini saudara, saya ingin sharing sesuatu. Ini menjadi perenungan buat saya pribadi dan saya berharap juga ini menjadi berkat buat saudara ya. Sebab firman ini sejujurnya Tuhan memberkati saya dan Dia berbicara banyak dari firman. Ya, saya berharap saudara rindu ya juga mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi pegangan buat kita semua. Buka bersama saya sebentar di Markus 12, saudara. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kita udah hafal lah ayat ini ya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu ternyata banyak saudara yang harus diserahkan. Ya, hati kita, jiwa kita, tahu jiwa apa? Pikiran, perasaan, keinginan, itu jiwa. Ya. Jadi nggak cuma hati kita serahkan. Ku persembahkan hatiku kepadamu. Nggak cuma itu. Tapi segenap pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginan. Ya, itu jiwa. Jadi mengasihi Tuhan itu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kita dengan hikmat kita, kepandaian kita, kebisaan kita. Ya. Dan gak cuma itu, segenap kekuatan. Artinya mengasihi Tuhan dalam untuk apa? Dari seluruh aspek hidup kita. Jadi firman Tuhan tuh ngajarin kita untuk kita memberikan semuanya. Saudara dan saya nggak bisa berikan semuanya untuk Tuhan kalau hati saudara nggak murni untuk Tuhan. Saudara bisa paham maksud saya? Kita tahu nih, Alkitab bilang kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saudara dan saya tahu. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang benar, hati yang murni untuk Tuhan, kita nggak akan bisa memberikan ini untuk Tuhan. Nggak akan pernah bisa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nggak akan pernah bisa kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Nggak akan pernah bisa kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Nggak pernah akan bisa kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita. Kalau hati kita ini nggak murni untuk Tuhan. Makanya saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, hati yang murni, saudara. Murni untuk Tuhan. Seperti kita mengasihi ya, kita sebagai anak-anak mengasihi orang tua. Saudara kalau mengasihi orang tua sakit, saudara rela nggak sih untuk korbankan waktu saudara, tenaga saudara, ya. Bahkan uang saudara. Bahkan kalau kita nggak bisa kasih apa-apa tuh kayak sedih bener, betul nggak? Kalau saudara benar-benar mengasihi, hati saudara nggak murni, saudara nggak akan bisa kerjakan itu. Saudara mengasihi orang tua saudara, buktinya apa? Ya kan? Sama seperti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Artinya saudara tuh mengasihi itu tanpa embel-embel. Murni kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, betul nggak? Kita mengasihi orang tua kita karena kita tahu orang tua kita ini udah berkorban buat kita. Bahkan sejak kita di dalam kandungan orang tua kita udah berkorban buat kita. Saya merenungkan ini saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebenarnya kalau kita merenung gitu ya. Kalau misalnya orang tua kita sakit aja. Waduh, kita tuh kayak pengen beri yang terbaik buat orang tua kita gitu. Beri apapun.
korbankan apapun. Nah, yang menjadi problem adalah banyak orang yang percaya kepada Tuhan, beribadah setiap minggu ke gereja, kenal dia puluhan tahun. Tapi datang kepada Tuhan itu karena dia butuh berkat. Dia butuh mujizat. Dia butuh pertolongan dari Tuhan. Tetapi hatinya belum tentu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini jadi satu problem. Itu sebabnya kita perlu hati yang sungguh-sungguh murni, tulus mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Alkitab jelas berkata karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya kan? Itu sebabnya Tuhan pingin kita ini nih menyatakan kasih kita untuk Tuhan, pada Tuhan. Kita tidak sedang mengejar kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah diberikan pada kita, betul nggak? Bukan itu yang kita kejar, kita sudah dapatkan. Tapi justru kasih yang Dia berikan kepada kita, bagaimana kita ini bisa justru dari apa yang kita dapat, kita juga bisa memberikan, membagikan kasih itu kepada orang lain sebagai bukti balasan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kita lakukan kasih itu karena kita sedang membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan itu tidak hanya sekedar memberikan nyawanya, tapi Dia memberikan seluruh hidupnya buat kita. Dia tidak hanya berikan nyawanya buat saudara dan saya, tapi seluruh hidupnya. Setiap penderitaan, setiap korban, Dia lakukan dengan segenap hati. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Ya karena Dia terlebih dulu mengasihi kita. Saudara gak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Gak akan pernah bisa. Karena saudara gak pernah terima kasih itu dari Dia. Ya kan? Tapi kalau saudara terima kasih itu dari Dia, saudara bisa kasih itu kepada orang lain. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengasihi keluarga. Kita bisa mengasihi orang tua kita bisa mengasihi anak-anak kita. Kita bisa mengasihi orang lain. Karena Dia terlebih dahulu. Kalau Dia sudah memberikan hidupnya kepada kita bisa berikan apa buat Dia? Apa saudara cuman setiap minggu ke gereja sebagai ucapan syukur? Atau hati saudara berkata, Tuhan, aku gak pernah bisa lepas daripada Engkau. Aku gak pernah bisa berpaling daripada-Mu. Aku perlu Engkau, dekat Engkau, melekat kepadamu. Setiap kali saya merenungkan saudara ya, semua yang kami alami, kami harus lewati dan kami jalani. Termasuk untuk pengembalaan di tempat ini. Saya cuma katakan Tuhan, aku gak bisa loh kalau Engkau gak tolong. Aku gak bisa kerjakan ini semua. Aku gak bisa melewati semuanya kalau Engkau yang tidak membimbing aku. Aku gak bisa menggembalakan kalau Engkau tidak menggembalakan aku. Saya cuma pegang saudara. Pokoknya saya gak keluar aja di dalam pengembalaan. Udah itu aja. Pengembalaan dari Tuhan. Kalau saya pribadi.
Kenapa? Bagaimana mungkin aku bisa menggembalakan kalau aku sendiri keluar dari pengembalaan? Artinya aku tidak mau digembalakan. Aku tidak mau dididik. Aku tidak mau dibina. Ingat bahwa karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara ya. Karena dia terlebih dahulu. Kasih kita kepada Tuhan itu tidak bisa terlepas dari penyerahan hidup. Penyerahan kepada Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-1, Alkitab tuh berkata bahwa kita mempersembahkan hidup kita. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Paulus berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kasih yang sejati itu gak bisa terlepas dari kita menyerahkan hidup kita. Saudara bisa mengasihi Tuhan, saudara mau melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara tahu hati saudara, aku benar-benar tulus loh melayani Tuhan, melakukan ini buat Tuhan loh. Tapi kalau saudara tidak ada penyerahan hak, tidak ada penyerahan hidup, mustahil kita bisa melayani Tuhan. Mustahil kita bisa mengasihi Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, hati yang rela. Simpel. Kalau saudara masih ada marah, masih ada iri, masih ada gak suka dengan orang, hati kita udah gak murni sebetulnya. Saya selalu menyelidiki hati saya. Kalau aku ketemu si A, si B, aku masih ada perasaan marah, aku masih ada perasaan benci. Wah, gak murni loh aku dengan Tuhan. Katanya mengasihi Tuhan. Tapi kok kita gak bisa mengasihi sesama? Kok aku masih benci? Melayani kok masih merasa iri? Kasih sejati itu nggak bisa dipisahkan dari penyerahan. Tuhan tuh memberikan semuanya loh buat kita. Dia nggak memberikan sebagian-sebagian. Dan Tuhan juga minta sebetulnya. Aku mau sepenuh hatimu, sepenuh hidupmu. Dia nggak minta sebagian. Dia minta sepenuh hidup kita. Bukan cuma hari Minggu kita datang ke gereja, ya kan? Bukan cuma kita kasih perpuluhan, bukan cuma pelayanan, tapi juga Dia pengen kita serahkan hidup kita di pekerjaan, di keluarga, bahkan mimpi kita ingin menyerahkan juga nggak ke Tuhan? Pengharapan kita, waktu kita, hati kita, sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Mau gak? Makanya kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Kalau kita bisa memberikan semuanya ini, artinya kita bisa menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Seperti Abraham menyerahkan Ishak. Kenapa Tuhan minta Ishak? Apakah Tuhan butuh Ishak? Butuh gak Tuhan? Gak butuh dia. Kenapa Tuhan minta Ishak? Karena Tuhan ingin tahu hati Abraham ini ke Ishak atau ke Tuhan. Dia gak butuh Ishak. Dia cuma pengen tahu hatinya Abraham. Kamu betul-betul lebih mengasihi anakmu apa lebih mengasihi aku?
Makanya untuk hati yang murni kita gak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau kita gak punya hati yang murni, kita gak akan pernah bisa memberikan itu untuk Tuhan yang terbaik. Saudara melayani buat siapa? Kita selalu berkata, aku melayani buat Tuhan. Tapi kok masih tersinggung? Tapi kok masih protes? Kalau nggak sesuai keinginan kita, udahlah, stop, aku nggak mau melayani lagi, misalnya gitu. Tapi di sini mah nggak ada. Penyerahan. Tuhan minta Ishak bukan berarti dia butuh Ishak. Lah buat apa? Tuhan tuh cuma pengen tahu hatinya Abraham itu ke Ishak atau ke Tuhan. Udah itu aja. Simple. Makanya dia minta sebagian hidup kita. Enggak. Dia minta seluruh hidup kita. Untuk Tuhan. Dia minta. Dia bilang, kalau aku minta kenyamananmu gimana? Kalau aku minta waktumu gimana? Kalau aku minta ambisimu gimana? Mau serahin gak? Kalau aku mau minta gengsimu gimana? Aku minta harga dirimu gimana? Mau gak dikasih? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka ini. Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Perenungan ini saudara membuat saya ketika Tuhan minta Abraham menyerahkan Ishak. Ini saya merenung saudara. Apakah harus aku juga menyerahkan kenyamananku, ambisiku, cita-citaku, harapanku, waktuku? Ya Tuhan bilang, kenapa enggak? Bukan berarti dia butuh semuanya itu, enggak. Dia melakukan itu karena dia sebetulnya mengasihi kita. Dia cuma berkata, apakah aku ada di hatimu? Apakah aku menjadi prioritas dalam hidupmu? Apakah betul seperti yang kau nyanyikan? Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Apakah betul yang kita nyanyikan itu? Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Apakah betul yang kau nyanyikan itu tuh? Benar sepenuhnya untuk Tuhan. Betul mengasihi aku, Tuhan katakan. Aku minta Ishakmu. Kalau dia minta Ishak dalam hidup kita, bukan berarti dia butuh Ishak. Tapi dia ingin melihat hati kita itu terikatnya kemana? Ke Ishak atau ke dia? Pribadi yang kita kasihi itu. Kita bisakah membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Itu sebabnya kita butuh hati. Dia butuh hati yang murni.
Mengasihi bukan sekedar ucapan. Amin, saudara. Kasih yang murni itu kepada Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Seperti Ayub kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub kehilangan semuanya. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya. Tapi dia bisa berkata, Tuhan Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Bisa gak ngomong gitu? Atau saat kita diberkati aja kita berkata, Tuhan Kau baik, haleluya, aku diberkati, aku dilimpahi. Atau cuma saat itu aja. Tapi ketika saudara mengalami satu masalah, kehilangan semuanya, kehilangan apa yang menjadi kenyamanan saudara, apakah saudara masih berkata, aku diberkati, aku dilimpahi? Masih berkata itu? Masih berkata Tuhan Yesus baik? Masih bisa bersyukur? Masih bisa memuji menyembah Tuhan? Masih bisa berpuasa untuk orang lain? Masih bisa melayani dengan sukacita dan sorak-sorai kepada Tuhan? Atau saudara nggak mau ke gereja lagi lah, apalagi pelayanan, enggak lah. Atau begitu? Kasih yang dewasa, kasih yang murni kepada Tuhan tidak dilihat dari situasi dan keadaan. Dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun banyak hal yang belum kita mengerti, yang harus kita hadapi dan kita lewati. Amin, saudara. Kasih yang murni tidak tergantung kepada keadaan. Saudara tetap mengasihi dia. Keadaan suka, duka, enak, sakit, sehat, kelimpahan, kekurangan. Tetap, bisakah kita tetap berkata, aku mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau memberikan hati sepenuhnya untuk Tuhan. Daud tidak sempurna. Daud pernah jatuh. Tetapi kenapa Tuhan berkata bahwa dia itu seorang yang berkenan di hatiku? Kenapa Tuhan katakan itu? Karena Daud selalu kembali kepada Tuhan. Hatinya selalu mengasihi Tuhan. Dia nggak pernah bisa lepas dari Tuhan. Bahkan dia ciptakan suatu mazmur yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan, aku nggak bisa lo jauh daripadamu. Mazmur 63 kalau saudara lihat di situ. Daud itu nyanyikan mazmurnya. Dia bicara bahwa aku haus padamu Tuhan. Dia bukan haus berkat. Tapi betul-betul dia haus akan Tuhan. Dia haus dekat dengan Tuhan. Haus hadiratnya. Dia haus akan firman-Nya. Makanya kenapa saudara dan saya ketika beribadah datang kepada Tuhan. Bukan cuma rutinitas datang kepada Tuhan ke gereja setiap minggu. Tapi saudara perlu kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Akan firman Tuhan. Saudara rindu mendapatkan sesuatu. Saudara rindu apa yang kau mau katakan untuk aku Tuhan.
Firman apa yang mau kau katakan untuk aku lakukan? Daud itu bukan haus berkat, dia haus akan Tuhan. Dia rindu dekat dengan Tuhan. Dia rindu selalu kembali kepada Tuhan. Sekalipun dia pernah jatuh, dia pernah lengah, tapi dia seorang raja yang rendah hati. Karena dia tahu bahwa aku gak bisa apa-apa di luar Tuhan. Hatiku sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Mungkin bisa diciptakan lagu tuh. Sepenuhnya milik-Mu. Haleluya. Sekali lagi Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Bahkan di gereja ini saudara, bukan karena orang-orang yang hebat di sini. Tapi karena kita merasakan, kita tahu bahwa kita ini orang-orang yang beruntung kita punya Tuhan. Dan kita harus bersyukur. Karena dia Tuhan yang inisiatif mengambil kita. Siapa kita? Ya kan? Siapa nih? Aku orang yang gak layak. Siapa kita? Diambil, dipilih, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Harus sadar tuh. Dia gak pilih kita karena kita hebat, karena kita bisa. Bahkan dia pilih kita sejak kita berdosa loh. Artinya gak ada kriteria. Gak masuk kriteria sorga sebenarnya kita ini. Tapi kriterianya Tuhan itu berbeda daripada kriteria dunia. Dunia mencari orang hebat, orang pinter, orang kaya. Tapi Tuhan cuma melihat, kamu orang berdosa, aku mengasihi engkau. Gak ada kriteria. Dia mengasihi karena anugerahnya aja kepada kita. Maka kita harus sadar betul, kenapa kita ada hari ini, kenapa kita bisa melayani Tuhan hari ini. Saudara dan saya harus ingat dari mana kita diambil. Oke, kenapa saudara dan saya masih tetap setia melayani Tuhan hari ini? Kenapa kita masih ada di tempat ini dan kita mau mengambil waktu? Karena kita gak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kita melihat teladan yang paling hebat, teladan terbesar adalah Yesus. Dia adalah yang menjadi teladan buat setiap kita yang harusnya kita melihat ini. Kita semakin berkaca kepada firman bahwa wah, nyata aku gak ada apa-apanya ya. Coba lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus meninggalkan kemuliaan menjadi manusia. Dan dia menjadi hamba. Bahkan taat sampai mati. Dia tinggalkan kemuliaannya. Jadi seperti manusia, turun derajat. Turun derajat. Dia punya segalanya di sorga. Dia punya kemuliaan itu. Dia tinggalkan. Masuk ke dunia. Jadi manusia seperti saudara dan saya. Jadi manusia bukan jadi orang kaya. Tapi dia menjadi manusia. Dia direndahkan. Dimiskinkan. Bayangin.
Udah jadi manusia direndahkan lagi. Udah direndahkan disiksa lagi. Nggak dianggap manusia lagi. Bahkan dianggap penjahat. Itu kalau saudara lihat Yesus sampai mati di kayu salib. Itu kan disetarakan dia dengan penjahat kelas kakap itu. Nggak dianggap manusia. Bahkan lebih dari budak. Dianggap seperti itu. Penjahat, nggak layak. Budak aja bisa melempari Yesus dengan batu loh, meludahi loh. Budak aja bisa begitu, bayangkan. Padahal zaman itu kasta yang paling rendah kan budak. Ini lebih dari budak. Budak aja bisa memperlakukan Yesus begitu. Buktinya Yesus disalib, dilempari batu, diludahi, cuy. Dia direndahkan, bahkan serendah-rendahnya. Bahkan dia disamakan derajatnya seperti penjahat yang paling jahat, yang paling terkutuk. Makanya kematian di salib itu kematian paling terkutuk di dunia, saudara. Jangan main-main lah. Jangan saudara anggap kematian di salib itu kematian yang paling mulia. Itu kematian yang paling terkutuk di dunia, saudara. Enggak ada kematian yang lebih menderita dibanding salib. Makanya kalau saudara pakai kalung salib harusnya saudara sadar tuh. Itu bicara tentang penderitaan yang paling berat sepanjang sejarah kehidupan di dunia ini. Kalau mati di kursi listrik itu masih lebih enak. Disalib. Saudara bayangin aja tangannya dipantek itu pakai kuku. Pakai kuku. Pakai paku. Dipantek. Tahu dipantek gak? Kepalanya dimahkotai duri segini loh, duri-durinya nih, sekelingking saudara nih. Ditancap sampai masuk kepala. Ini tengkorak loh. Masuk ke otak. Kaki ditumpuk. Dipantek pakai paku lagi. Tergantung antara bumi dengan langit. Itu kan disalib gitu, digantung antara bumi dengan langit kan. Dia nggak menapak di tanah kan. Itu digantung loh. Nggak main-main loh saudara. Menderita sedemikian. Demi siapa? Saudara dan saya. Yesus tinggalkan semuanya saudara. Dia relakan hidupnya buat saudara. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kalau saya renungkan gini. Saya cuma bilang Tuhan. Kalau aku melayani Tuhan. Cuman karena omongan orang terus sakit hati. Aku mundur dari Tuhan. Kok gak worth banget ya penderitaan Tuhan. Sampai sebegitu dia menderita. Kok aku cuma ngalami begini. Belum apa-apa. Kasih itu selalu turun. Kasih selalu melayani. Kasih selalu mau berkorban. Itu yang Yesus kerjakan. Dia turun dari kemuliaan. Menjadi manusia. Menjadi orang yang menderita. Menjadi orang yang paling terkutuk. Bahkan penderitaannya lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau saudara sedang mengalami masalah di pikiran saudara. Saudara harus tahu. Pikiran saudara itu udah ditanggung sakitnya sama Tuhan. Mahkota duri itu nuncep ke otak. Benerin pikiran kita saudara. Kalau saudara sedang sakit, apapun sakit saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia sudah tanggung sakitnya. Jadi seluruh tubuh saudara harus mengerti. Kehidupan saudara ini sudah ditanggung sepenuhnya. Bahkan sakit saudara
sudah ditanggung sama dia. Kalau hari ini ada yang sakit, percaya sembuh. Jadilah seperti imanmu. Karena saudara harus ngerti siapa saudara. Kasih Tuhan itu begitu besar. Saudara dan saya harus ngerti itu. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti rela menyerahkan hidupnya. Kalau saudara lihat Petrus, yang awalnya menyangkal Yesus. Tapi setelah mengalami kasih Tuhan, ia berkata, Tuhan Engkau tahu, aku mengasihi Engkau. Dan kemudian Petrus menghabiskan hidupnya untuk Injil. Ingat yang Petrus dikatakan, apa Yesus ngomong 3 kali, dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Meskipun dia menyangkal sebelumnya kan. Yesus sampai ngomong 3 kali, Petrus tuh ingat, aduh iya aku pernah menyangkal Tuhan. Tapi justru pertanyaan Tuhan kepada Petrus 3 kali itu, membuat Petrus gak bisa lupa bahwa aku ini orang berdosa, aku tidak layak Tuhan. Dan sejarah mencatat itu yang membuat Petrus menjadi gembala pertama di gereja mula-mula. Sampai akhir hidupnya. Bahkan dia rela mati jadi martir. Dan ketika dia mati, Petrus pun mati disalib, saudara. Sampai dia berkata, aku tidak layak mati disalib seperti ini. Salibkan aku, tapi buat terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Petrus. Rasul yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan 3 kali Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Seperti seolah-olah Tuhan ingin berkata, aku tebus perkataanmu 3 kali menyangkal aku. Dan 3 kali aku tanya kepadamu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka ini. 3 kali dia juga tanya. Dan Petrus, pertanyaan yang terakhir, dia gak sanggup jawab dan dia menangis. Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara dan saya harus mengerti bahwa di balik semua perkataan Yesus ada makna yang tersembunyi di dalam setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan tidak ada satu patah kata firman pun yang gagal. Dan Petrus menjadi martir. Dan dia hidup bagi Injil selama hidupnya. Saudara diberkati Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan lebih sungguh. Saudara mencintai Tuhan. Saudara semakin mengasihi Tuhan dengan hati yang murni. Saya berdoa saudara, firman ini buat kita tuh kembali kepada cinta yang mula-mula. Kasih kita kepada Tuhan tidak terbatas dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Tapi saudara terus merenungkan kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kita. Membuat cinta mula-mula itu terus berkobar di dalam hati. Tidak ada lagi pemikiran kita untuk aku, kenyamananku, terganggu, terusik, gengsiku, waktuku, harta bendaku habis untuk Tuhan. Gak ada lagi begitu, gak ada lagi hitung-hitungan. Tapi berikan apapun yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Mari bangkit, saudara. Menjadi generasi yang radikal. Generasi yang cinta Tuhan.
Berani berikan apapun untuk Tuhan. Saudara dan saya udah mengalami kasih Tuhan. Kebaikannya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus berkata, segala sesuatu ini kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi semua yang dia punya dianggap sampah. Kekayaan, jabatan, pangkat, harta benda. Apalagi semua kebisaan, kepandaian. Paulus ini orang pintar, orang hebat. Dia punya semuanya. Tapi dia berkata semuanya kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Saudara dan saya bisa melihat enggak Yesus itu lebih berharga? Saudara dan saya menganggap enggak bahwa Yesus itu lebih berharga daripada gengsimu, daripada kepandaianmu, daripada harta bendamu. Semua yang kita punya. Dia lebih berharga daripada semua yang kita punya. Lalu apa artinya menyerahkan hidup kepada Tuhan? Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti saudara harus menjadi pendeta atau misionaris. Tapi saudara berani berkata bahwa hidupku milikmu Tuhan. Aku serahkan sepenuhnya. Artinya Tuhan bebas mengatur langkah kita. Tuhan bebas memakai talenta kita. Tuhan bebas memakai harta benda kita. Tuhan bebas memakai waktu kita. Bahkan Tuhan bebas memakai untuk masa depan kita. Kita berani memberikan dan menyerahkan kepada Tuhan. Mimpi, cita-cita, harapan. Aku serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Berani enggak begitu? Serahkan sepenuhnya. Enggak lagi kita ngomong apa maunya aku. Tapi kita ngomong apa yang kau mau. Apa yang menjadi kehendakmu. Banyak hal yang menghalangi kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Yang pertama kita lebih cinta kepada dunia. Kalau saudara lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Alkitab jelas mengatakan di situ, jangan mengasihi dunia ini. Ini penghalang. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini penghalang. Yang kedua, apalagi yang menghalangi penyerahan kita, penyerahan total kita kepada Tuhan? Ketakutan. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kan? Kita udah hafal itu. Tapi seringkali kita takut ikut Tuhan. Kalau Tuhan, kita ikut Tuhan, kita harus kasih sepenuhnya buat Tuhan. Gimana nanti hidupku? Ada ketakutan-ketakutan tertentu yang membuat kita tuh gak bisa. Untuk kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Padahal Tuhan bilang, semuanya itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Yang menghalangi penyerahan total kita kepada Tuhan, kesibukan kita. Kita seringkali terlalu sibuk untuk diri kita sendiri. Saudara melayani Tuhan. Pak, saya kan juga punya kerjaan. Kan melayani Tuhan di kantor ya sama aja. Aku bisa berikan waktuku juga di situ. Aku bisa mengembalakan di situ juga.
Kan Paul tuh bilang, pelayanan kan di kantor ya bisa. Aku nggak usah lah melayani di gereja kan sama aja. Bukan masalah saudara melayani di gereja atau di kantor sebetulnya. Tapi apakah hati saudara betul-betul diserahkan untuk Tuhan? Memang betul. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, melayani Tuhan di situ. Tapi apakah hati kita betul-betul di situ? Kita berikan dedikasi kita. Tuhan terima kasih. Ini ladang pengembalaanku. Yang terpenting adalah hati saudara. Diserahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau saudara diberikan satu pekerjaan, saudara kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara di kantor, saudara bisa menjadi karyawan terbaik. Bukan sibuk sana sini dan kita tidak punya relationship dengan Tuhan. Melayani tanpa relationship percuma. Nanti ujung-ujungnya saudara capek. Kalau udah capek, ujung-ujungnya apa? Nggak mau melayani lagi. Ini bahaya. Jangan sampai kita terjebak, saudara. Makanya hati kita dengan Tuhan, kemurnian, itu harus dijaga. Saudara diberkati Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri.